Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mendiskusikan materi makalah dari Tito Ilham Pamungkas yang berjudul tentang pembelajaran efektif dan psikologi. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Seperti apa kondisi pembelajaran yang efektif itu? Nah, jadi pembelajaran efektif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar siswa sesuai harapan guru. Modal pembelajaran yang efektif mencangkup 4 hal pokok, yaitu yang pertama, mutu pembelajaran, dan kedua, tingkat pembelajaran yang sesuai, ketiga, imbalan, lalu yang keempat, yaitu waktu. Nah, oke, jadi itu tadi jawaban dari soal dari kondisi pembelajaran yang efektif itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pendapat Anda mengenai psikologi dan berikan contoh psikologi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi pendapat saya adalah psikologi adalah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari pikiran dan perilaku secara ilmiah. Tujuan dari psikologi adalah untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip-prinsip pribadi dan mempelajari kasus-kasus individu. Seseorang yang ahli di bidang ini, di bidang psikologi atau peneliti di bidang psikologi disebut psikolog dan dapat diklasifikasikan sebagai ilmuwan sosial, ilmuwan perilaku, atau ilmuwan kognitif. Psikolog mencoba memahami perubahan fungsi mental dan perilaku sosial dari seseorang. Oke, baiklah. Kemudian contoh dalam sehari-hari itu seperti apa? Jadi contoh yang pertama, dengarkan baik-baik cerita orang lain dan jangan mengejek atau membandingkannya. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, hormati dan hargai pendapat orang lain, karena setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Yang keempat, dapat mengendalikan emosi dengan baik. Dan yang terakhir, hanya saja jangan asal berbicara dengan orang lain, karena itu dapat menyakiti hati. Oh, jadi ada 5 contoh ya dari kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana fungsi psikologi dalam pembelajaran? Nah, fungsi dari psikologi dalam proses pembelajaran itu yaitu siswa dapat serius dalam belajar bila guru mengelola psikologinya dengan baik. Dengan bantuan pendekatan psikologis guru, pemahaman pembelajaran siswa menjadi lebih mudah melalui komunikasi dan interaksi yang menyenangkan. Juga meningkatkan pemahaman tentang perilaku dan potensi siswa, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membantu siswa memecahkan kesulitannya, meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, jadi itu tadi bagaimana fungsi dalam psikologi pembelajaran. Saya masih ada satu pertanyaan, yaitu mengenai saja metode yang terkait dalam penggunaan pembelajaran psikologi dan jelaskan. Jadi, metode sendirinya itu ada 5 metode. Yang pertama ada metode eksperimental, yang kedua metode kuesioner, yang ketiga metode klinis, keempat metode case study, dan yang terakhir metode introspeksi. Nah, metode eksperimental itu istilahnya eksperimen. Dalam psikologi dapat diartikan sebagai pengamatan yang cermat terhadap gejala-gejala kesehatan mental yang sengaja kita timbulkan.
Yang kedua, metode kuesioner itu serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan psikologis, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Topik yang diperhatikan atau yang diberikan kepada sekelompok individu dengan tujuan memperoleh informasi yang menunjukkan masalah tertentu. Terkadang juga digunakan untuk tujuan diagnostik atau penelitian karakteristik pribadi. Yang ketiga, metode klinis, yaitu suatu metode psikologi yang mencoba mempelajari secara cermat dan intensif beberapa individu yang mengalami kelainan ini dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, yang keempat, metode case study, yaitu kasus atau studi khusus adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan pengalaman individu, penyakit yang diderita, pendidikan lingkungan, pengobatan, dan umumnya semua masalah khusus yang berkaitan dengan kasus medis atau klinis. Dan yang terakhir, metode introspeksi, yaitu merupakan metode penelitian dengan mengamati diri sendiri, yaitu keadaan pikiran Anda sendiri pada waktu tertentu. Oh, jadi ada 5 metode. Ya, yang sudah saya paparkan tadi. Baiklah, itu tadi adalah hasil dari diskusi kami mengenai materi pembelajaran efektif dan psikologi. Demikian diskusi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga penonton. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.